Aduh, susah gitu ya. Sama main yuk. Lagi ngerjain apa kamu? Ini loh, aku kan ada PR fisika gitu ya. Nah, terus aku tuh disuruh buat nyari informasi tentang pengolahan sampah. Nah, terus di pengolahan sampah tersebut ada yang namanya prinsip 4R. Nah, intinya aku tuh disuruh buat nyari informasi gitu tentang pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip 4R tadi. Sedangkan aku tuh 4R aja gak ngerti. Terus mana disuruh nyari pengolahan sampahnya buat sampah-sampah ini. Oh, aku sama Feni kemarin baru aja belajar tentang itu. Iya, mau kita ajarin Tatam? Ya kali gak mau. Ajarin dong. Oke, jadi aku sama Sarah bakal bantu jelasin secara singkat ya. Kita bahas dulu apa itu 4R. Jadi 4R ini terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Yang pertama, reduce. Jadi kita mengurangi sampah dan juga menghemat pemakaian barang-barang yang dapat menimbulkan sampah berlebihan gitu. Jadi misalnya kita belanja-belanja gitu kan, kita kan biasanya pakai kantong plastik kresek gitu kan sebagai wadah gitu buat belanja sehari-hari. Nah itu kita bisa ganti pakai tote bag, kan lebih ramah lingkungan gitu. Yang kedua, reuse. Kita dapat menggunakan kembali sampah yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya recycle. Recycle itu kegiatan mendaur ulang sampah yang masih bisa didaur ulang. Lalu replace itu misalnya kayak menghimbau kepada warga untuk meminimalisir sampah kantong plastik dengan menggunakan kantong keranjang untuk kegiatan sehari-hari. Yap, kayak gitu Tam. Jadi gimana sekarang? Udah bisa belum identifikasi pengolahan sampah tadi? Mau diapakan? Boleh kasih contoh lain nggak? Ya wes gini. Contoh ya, makanan sisa. Makanan sisa ini bisa kita kelola dengan prinsip recycle karena dapat kita daur ulang menjadi pupuk kompos. Sama bisa juga prinsip reuse. Sisa dapat kita manfaatkan untuk makanan ternak. Contoh lainnya kardus sih. Jadi kita bisa pakai prinsip reuse. Kita bisa pakai kembali kan kardus-kardus itu buat mengemas sesuatu. Ya sama kardusnya masih layak ya untuk dipakai kembali. Yaudah yuk Tam, coba kamu jawab kayak cara pengelolaan sampah-sampah lainnya. Oh, paham. Berarti kita bisa ngolah sampah-sampah tadi dengan gunain prinsip 4R ini ya. Contohnya kaleng, kita bisa ubah jadi pot tanaman kayak gini. Nah, ini tuh nerapin prinsip recycle. Terus ada botol plastik, kita bisa ubah jadi lampu hias. Ini juga nerapin prinsip recycle. Terus botol kaca. Nah, botol kaca ini bisa kita manfaatin ada dengan beberapa cara. Contohnya, kita bisa gunain kembali sebagai botol. Kita bisa isi lagi dengan air atau apalah cairan ininya, kita gunain lagi sebagai botol. Ini nerapin prinsip reuse. Terus kita bisa ubah jadi lampu hias juga dengan nerapin prinsip recycle. Terus koran kita bisa manfaatin buat dipakai bungkus-bungkus makanan lagi ya gitu. Daripada koran kita di rumah gak kepake, mending kita buat bungkus-bungkus. Nah, ini nerapin prinsip reuse gitu. Nasib jago gitu loh. Alah, easy banget. Iji emang prakteknya paling juga kesusahan. Iya sih. Tapi oke banget loh buat dicoba. Soalnya kan prinsip 4R ini juga bagus kalau diterapkan buat sehari-hari kita yang tentunya berdampak baik bagi lingkungan kita. Maka dari itu, teman-teman, mari sama-sama terapkan prinsip 4R.